Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Ratih menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun putih tulang yang memeluk tubuhnya dengan sempurna memancarkan aura keanggunan. Di jari manisnya sebuah cincin berlian berkilauan memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Ratih tersenyum. Senyum tulus yang memancar dari lubuk hati terdalam. Siapa sangka gadis sederhana dari desa terpencil itu kini hidup dalam kemewahan seperti seorang putri? Dulu Ratih hanya bermimpi memiliki pekerjaan tetap dan cukup uang untuk makan sehari-hari. Kini ia adalah salah satu direktur di perusahaan properti ternama di Jakarta berkat kecerdasan dan kegigihannya. Namun bukan itu saja yang membuat hidupnya sempurna. Ada Ardan, suaminya. Ardan adalah segalanya bagi Ratih. Pria dengan senyum menawan dan tatapan teduh itu berhasil mencuri hatinya sejak pertemuan pertama. Ratih masih ingat betul hari itu. Hari yang panas dan melelahkan. Ia baru saja dipecat dari pekerjaan paruh waktunya dan dompetnya hanya berisi beberapa lembar uang receh. Kala itu Ratih sedang berjalan gontai di trotoar ibu kota ketika tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di sampingnya. Jendela mobil terbuka dan Ardan dengan setelan jas rapi tersenyum ramah. Ia menawarkan tumpangan setelah melihat wajah Ratih yang tampak putus asa. Awalnya Ratih menolak, ia tidak ingin merepotkan orang asing. Namun Ardan tidak menyerah. Ia terus membujuk hingga akhirnya Ratih luluh. Dari situlah kisah mereka dimulai. Ardan adalah seorang pengusaha properti yang sukses. Ia memiliki beberapa proyek besar di berbagai kota dan namanya dikenal luas di kalangan pebisnis. Namun di balik kesuksesannya, Ardan adalah sosok yang rendah hati dan dermawan. Ia sering menyumbang untuk panti asuhan dan gemar membantu orang-orang yang membutuhkan. Sifat-sifat itulah yang membuat Ratih semakin jatuh cinta. Ardan bukan hanya tampan dan kaya namun juga memiliki hati emas. Ratih merasa seperti menemukan separuh jiwanya yang hilang. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Hanya dalam beberapa bulan Ardan melamar Ratih. Lamaran yang romantis di puncak gedung pencakar langit dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap di malam hari. Ratih tidak bisa menahan air matanya. Ia mengangguk tanpa ragu menerima pinangan Ardan. Pernikahan mereka berlangsung megah di sebuah ballroom hotel bintang 5. Semua mata tertuju pada pasangan serasi itu. Ratih bagaikan ratu semalam. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan seindah ini. Setelah menikah, kehidupan Ratih semakin sempurna. Ardan selalu memperlakukannya dengan istimewa. Setiap pagi Ardan akan menyiapkan sarapan untuk Ratih meskipun ia memiliki jadwal yang padat. Sesekali ia akan pulang membawa bunga mawar merah kesukaan Ratih, atau perhiasan mahal sebagai kejutan. Ratih tidak pernah meminta semua itu namun Ardan selalu ingin membahagiakannya. "Kamu pantas mendapatkan yang terbaik sayang," kata Ardan suatu hari sambil membelai rambut Ratih. "Kamu sudah berjuang keras selama ini." Kata-kata Ardan selalu berhasil membuat hati Ratih meleleh. Ia tahu Ardan sangat mencintainya dan ia pun mencintai Ardan dengan segenap jiwa. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Terkadang mereka pergi berlibur ke luar negeri atau sekadar bersantai di villa pribadi mereka di puncak. Setiap momen yang mereka lalui terasa begitu berharga. Mereka sering tertawa lepas bercerita tentang impian dan rencana masa depan. Ratih merasa hidupnya lengkap. Ia memiliki suami yang mencintainya, pekerjaan yang mapan dan masa depan yang cerah. Ardan sering memuji kecantikan Ratih dan juga kepintarannya. Ia bangga memiliki istri seperti Ratih yang tidak hanya cantik namun juga cerdas dan mandiri. Ratih adalah inspirasi bagi Ardan. Ia sering meminta pendapat Ratih tentang bisnisnya dan selalu mendengarkan nasihat Ratih dengan seksama. "Kamu itu otak di balik semua kesuksesanku sayang," kata Ardan suatu ketika.
Tanpa kamu aku bukan apa-apa. Ratih tersipu malu mendengar pujian Ardan. Ia tahu Ardan tulus dengan perkataannya. Hubungan mereka tidak pernah diliputi pertengkaran berarti. Jika ada sedikit perbedaan pendapat mereka akan menyelesaikannya dengan kepala dingin. Mereka selalu mengedepankan komunikasi dan saling pengertian. Ratih selalu merasa aman dan nyaman di samping Ardan. Ia yakin Ardan adalah pria yang akan selalu menjaganya dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Kepercayaan Ratih pada Ardan adalah fondasi utama rumah tangga mereka. Suatu malam saat mereka sedang bersantai di sofa ruang keluarga, Ardan memeluk Ratih erat. "Sayang, aku punya kejutan untukmu," bisiknya. Ratih mendongak menatap mata Ardan yang berbinar. "Apa itu?" tanyanya penasaran. Ardan tersenyum misterius. "Rahasia. Tapi kamu pasti suka." Ratih semakin penasaran. Ia tidak tahu kejutan apa yang disiapkan Ardan kali ini. Beberapa hari kemudian Ardan mengajak Ratih ke sebuah lokasi di pinggir kota. Di sana terhampar lahan luas yang kosong. "Ini tanah yang baru saja aku beli," kata Ardan. "Aku berencana membangun kantor baru di sini. Kantor yang lebih besar dan modern. Kantor impianku." Ratih terkesima. Ia tahu Ardan memang punya impian besar untuk perusahaannya. "Wow, ini luar biasa Ardan," seru Ratih. "Aku bangga padamu." Ardan tersenyum. "Tapi bukan hanya itu. Aku juga ingin membangun sebuah rumah di samping kantor ini. Rumah impian kita. Dengan pemandangan danau dan taman yang luas. Tempat di mana kita bisa membesarkan anak-anak kita nanti." Mata Ratih berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata-kata. Ardan selalu tahu bagaimana cara membuatnya bahagia. Mimpi memiliki rumah impian kini semakin nyata. Ratih membayangkan tawa anak-anak mereka yang akan berlarian di taman luas itu. Malam itu mereka menghabiskan waktu berjam-jam membahas desain kantor dan rumah impian mereka. Ratih ikut memberikan ide-ide dan Ardan mendengarkan dengan antusias. Mereka berdua begitu antusias membayangkan masa depan yang cerah. Ratih merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Ia memiliki suami yang luar biasa dan mimpi-mimpi indah yang perlahan menjadi kenyataan. Kehidupan rumah tangga mereka adalah gambaran sempurna dari kebahagiaan. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa di balik semua keindahan itu akan ada badai yang siap menghantam. Ratih masih belum menyadari bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih pahit dari yang pernah ia bayangkan. Ia begitu asyik menikmati indahnya hari-hari bersama Ardan sehingga tidak melihat bayangan hitam yang perlahan mulai menyelimuti kebahagiaan mereka. Senyumnya masih terukir sempurna, namun tak lama lagi senyum itu akan digantikan oleh air mata. Kehangatan pagi menyeruak dari balik tirai sutra memasuki kamar utama Ardan dan Ratih. Ratih terbangun dengan senyum merekah. Perutnya yang kini membuncit adalah penanda kebahagiaan baru yang akan segera tiba. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-6 dan setiap tendangan kecil dari dalam perutnya adalah melodi terindah bagi Ratih. Mereka akan memiliki seorang anak. Sebuah anugerah tak ternilai yang melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka. Ardan pun tak kalah antusias. Sejak mengetahui Ratih hamil, ia menjadi lebih perhatian dan protektif. Ia sering membelai perut Ratih sambil berbicara lembut pada calon bayi mereka, membayangkan wajah mungil yang akan segera hadir di tengah-tengah mereka. Ardan semakin giat bekerja. Setiap pagi ia berangkat lebih awal dan pulang larut malam. Ia sering berkata bahwa ia ingin mempersiapkan masa depan terbaik bagi keluarga kecilnya. "Kita harus punya segalanya sayang. Untuk anak kita nanti," ucapnya suatu malam sambil memijat kaki Ratih yang sedikit bengkak. Ratih tersentuh. Ia tahu Ardan bekerja keras demi mereka. Ia tidak pernah meragukan sedikit pun niat baik suaminya. Bahkan ketika Ardan lebih sering menghabiskan waktu di luar, Ratih memaklumi itu. Ia berpikir itu adalah bentuk tanggung jawab Ardan sebagai seorang calon ayah. Proyek kantor baru Ardan semakin menunjukkan kemajuan pesat. Setiap minggu Ardan selalu membawa pulang foto-foto terbaru dari lokasi pembangunan. Ratih ikut senang melihat pondasi yang mulai kokoh, tembok yang mulai tegak, dan kerangka atap yang mulai terbentuk. Kantor itu akan menjadi simbol kesuksesan Ardan. Simbol kerja keras dan mimpinya yang kini terwujud.
Ratih ingat bagaimana dulu Ardan sering bercerita tentang impiannya memiliki kantor yang representatif, sebuah bangunan megah yang menjadi pusat operasional perusahaannya. Kini impian itu di depan mata. Suatu sore Ardan pulang dengan wajah sumringah. Ia langsung menghampiri Ratih yang sedang membaca buku di ruang keluarga. "Sayang, aku punya kabar gembira," serunya antusias. Ratih menutup bukunya dan menatap Ardan. "Ada apa?" tanyanya. Ardan duduk di samping Ratih dan memegang tangannya. "Kantornya sudah hampir selesai. Tinggal finishing sedikit lagi. Kita bisa mengadakan tasyakuran dalam 2 minggu ke depan." Ratih terkejut sekaligus senang. "Serius? Secepat itu?" Ardan mengangguk. "Ya, semuanya berjalan lancar. Aku sudah tidak sabar meresmikan kantor impian kita." Ratih ikut merasakan kegembiraan Ardan. "Lalu kita akan merayakannya bagaimana?" tanyanya. Ardan tersenyum lebar. "Aku ingin mengadakan tasyakuran besar-besaran. Mengundang semua kolega penting, teman-teman dekat dan juga keluarga. Ini akan menjadi pesta yang tak terlupakan. Sebuah tanda syukur atas semua berkat yang kita terima." Ratih mengangguk setuju. Ia antusias membayangkan acara tasyakuran itu. Ia akan membantu Ardan mempersiapkan semuanya. Ini bukan hanya perayaan untuk kantor baru Ardan, namun juga perayaan atas kebahagiaan mereka. Beberapa hari kemudian Ratih mulai sibuk. Ia menghubungi event organizer langganan mereka untuk membantu persiapan acara. Daftar tamu mulai disusun. Ardan meminta Ratih untuk memasukkan semua nama penting yang pernah bekerja sama dengannya. Ratih juga sibuk mencari vendor catering terbaik dan memilih dekorasi yang elegan dan mewah. Ardan menyerahkan semua detail ini pada Ratih karena ia tahu Ratih memiliki selera yang tinggi dan selalu bisa diandalkan. "Kamu yang terbaik, sayang. Aku percaya penuh padamu," ucap Ardan sambil mengecup kening Ratih. Namun di tengah kesibukan itu Ratih mulai merasakan sedikit keganjilan. Ardan yang biasanya selalu punya waktu untuk menemaninya kini semakin sulit ditemui. Ia sering keluar rumah dengan alasan bertemu klien penting atau mengurus detail terakhir kantor baru. Ponselnya pun menjadi sangat privasi. Setiap kali ada panggilan masuk, Ardan akan menjauh dari Ratih dan berbicara dengan suara pelan. Ratih mencoba untuk tidak memikirkannya. Mungkin Ardan hanya terlalu sibuk, ia kan akan segera memiliki kantor baru yang besar. Itu pasti membutuhkan banyak perhatian. Suatu malam Ratih terbangun karena haus. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang kerja Ardan, Ratih melihat lampu menyala. Ia mengintip dan mendapati Ardan sedang duduk di mejanya menatap layar laptop dengan serius. Ratih hendak masuk namun ia mendengar suara Ardan berbicara di telepon dengan nada yang sangat pelan, hampir berbisik. "Ya, besok aku akan ke sana. Jangan khawatir, semuanya sudah beres," Ardan berucap. Ratih mengurungkan niatnya untuk masuk. Hatinya sedikit terusik. Ada perasaan aneh yang mulai menjalar. Siapa yang Ardan telepon selarut ini? Dan mengapa harus berbisik? Ratih mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia kembali ke kamar dan mencoba tidur. Namun pikirannya terus berputar. Kejadian-kejadian kecil mulai saling terhubung. Ardan yang pulang semakin malam. Ponselnya yang selalu terkunci. Percakapan telepon yang mencurigakan. Ratih mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu berprasangka buruk. Ardan tidak akan pernah mengkhianatinya. Ardan sangat mencintainya dan mereka akan segera punya anak. Tidak mungkin Ardan melakukan hal yang bodoh. Persiapan tasyakuran terus berlanjut. Undangan sudah disebar, catering sudah dipesan dan dekorasi sudah dipilih. Ratih bahkan telah memilih gaun khusus untuk acara tersebut. Gaun yang elegan dan cocok untuk ibu hamil. Ia ingin tampil sempurna di hari penting itu. Hari di mana Ardan akan meresmikan impiannya dan juga impian mereka. Ratih membayangkan senyum bangga di wajah Ardan saat ia berdiri di podium memberikan pidato tentang perjalanan suksesnya. Ardan semakin bersemangat menjelang hari haji. Ia sering pulang membawa blueprint atau gambar-gambar desain interior yang mewah. "Kita akan menempatkan lukisan besar di sini, Ratih. Dan di sana akan ada air mancur kecil," jelas Ardan penuh semangat. Ratih mengangguk-angguk sambil tersenyum, namun dalam hatinya ia merasakan sedikit kekosongan. Ada sesuatu yang hilang dari interaksi mereka.
Kehangatan yang dulu selalu ada kini terasa sedikit memudar. Apakah ini hanya perasaannya saja? Atau memang ada yang salah? Suatu pagi Ratih membantu Ardan mencari berkas penting di ruang kerjanya. Ardan tampak sedikit panik. Aku tidak tahu di mana meletakkan laporan keuangan bulan lalu, gerutunya. Ratih mulai mencari di tumpukan berkas yang berserakan di meja Ardan. Ia membuka laci demi laci hingga tangannya menyentuh sebuah amplop tebal yang tersembunyi di bawah beberapa majalah bisnis. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas. Ratih menariknya keluar. Itu adalah laporan pembelian properti. Ratih mengerutkan kening. Ia ingat Ardan pernah menunjukkan laporan pembelian tanah untuk kantor barunya. Lokasinya berada di area komersial yang sedang berkembang pesat. Namun laporan yang kini ada di tangannya menunjukkan alamat yang berbeda. Alamat itu adalah sebuah perumahan elit di pinggir kota yang sama sekali tidak Ratih kenali. Jantung Ratih berdebar kencang. Tangannya sedikit gemetar. Ia membaca detail laporan itu berulang kali memastikan tidak salah membaca. Tertulis jelas nama Ardan Pratama sebagai pembeli properti tersebut. Ratih merasakan mual. Bukan mual karena kehamilan namun mual karena firasat buruk yang tiba-tiba datang menghantam. Mengapa Ardan membeli properti di lokasi lain? Dan mengapa ia tidak pernah bercerita tentang hal ini? Pikiran-pikiran gelap mulai berkelebat di benak Ratih. Rasa curiga yang selama ini ia coba tepis kini muncul ke permukaan dengan kekuatan penuh. Ia berusaha menenangkan diri namun pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Ardan yang baru saja kembali dari kamar mandi melihat Ratih memegang berkas di tangannya. Wajahnya langsung berubah pucat. "Ratih, apa yang kamu lakukan?" "Itu berkas penting," seru Ardan sambil buru-buru merebut laporan itu dari tangan Ratih. Ratih menatap Ardan dengan tatapan penuh tanya. "Berkas apa ini, Ardan? Kenapa ada pembelian properti lain yang tidak kamu ceritakan padaku?" Tanyanya dengan suara bergetar. Ardan menghindari tatapan Ratih. Itu hanya investasi baru sayang. Aku belum sempat menceritakannya padamu. Ini masih rahasia. Ardan mencoba tersenyum namun senyumnya terlihat dipaksakan. Ratih tidak percaya. Ia bisa merasakan ada yang tidak beres. Investasi apa? Di perumahan elit? Bukan untuk kantor barumu? Desak Ratih. Ardan terlihat salah tingkah. Ya untuk investasi saja. Aku berencana untuk menyewakannya nanti. Katanya mencoba meyakinkan Ratih. Ratih menghela napas panjang. Ia memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh saat itu. Namun dalam hatinya ia tahu ia harus mencari tahu kebenarannya. Firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan menyakitkan di balik semua ini. Dan ia akan segera mengungkapnya. Demi kebahagiaannya dan juga demi calon anaknya. Ratih memandangi undangan tasyakuran yang sudah dicetak rapi. Amplop putih gading dengan tinta emas bertuliskan nama Ardan Pratama. Di sudut kiri bawah tertera alamat kantor baru yang megah. Senyum Ratih mengembang tipis namun tidak sampai ke matanya. Pikirannya melayang pada berkas pembelian properti yang ia temukan kemarin. Alamat yang berbeda. Sebuah perumahan elit. Kenapa Ardan menyembunyikan hal itu darinya? Rasa curiga itu semakin menggerogoti hatinya layaknya karat pada besi. Ia berusaha keras untuk menyingkirkannya, meyakinkan diri bahwa ini hanya salah paham kecil, namun bayangan alamat asing itu terus menghantuinya. Persiapan tasyakuran terus berjalan. Ratih terlihat sibuk mengatur detail terakhir. Meja-meja panjang dihiasi dengan taplak brokat dan vas bunga segar. Lampu-lampu kristal digantung indah memancarkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Para event organizer berlalu lalang memastikan semuanya sempurna. Ratih sendiri mengawasi setiap sudut dengan seksama. Ia ingin tasyakuran ini menjadi momen yang membanggakan bagi Ardan dan juga bagi mereka. Namun di balik kesibukan itu Ratih tak bisa mengabaikan kegelisahan yang mengusik jiwanya. Ardan sendiri tampak sangat bersemangat. Ia sering datang ke lokasi acara meninjau persiapan dan memberikan instruksi. Ratih melihat Ardan berinteraksi dengan para pekerja dengan senyum lebar dan tawa renyah. Ini akan jadi kantor terbaik di kota ini, Ardan sering berucap bangga. Ratih hanya mengangguk pelan. Setiap kali ia melihat Ardan tawa dan senyumannya terasa hambar di lidah Ratih.
Ada tembok tak terlihat yang mulai berdiri di antara mereka. Malam itu Ratih sedang memilih gaun yang akan ia kenakan untuk tasyakuran. Ada beberapa pilihan yang dikirimkan desainer pribadinya. Saat ia membuka lemari untuk mencari perhiasan, matanya tak sengaja menangkap dompet Ardan yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ratih awalnya tidak berniat menyentuhnya, namun rasa penasaran yang memuncak mendorong tangannya untuk meraih dompet itu. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada kartu kredit KTP dan beberapa lembar uang tunai. Tidak ada yang aneh sampai Ratih melihat ada sebuah bon kecil terselip di antara kartu-kartu. Bon dari toko perhiasan. Tanggalnya adalah 2 hari yang lalu. Ratih mengerutkan kening. Ardan tidak pernah memberinya perhiasan baru belakangan ini. Ia membaca detail bon itu. Pembelian sebuah kalung berlian dengan liontin inisial A. Ratih terhenyak. Inisial A? Apakah itu berarti Ardan membelikan hadiah untuk dirinya sendiri? Rasanya tidak masuk akal. Ardan tidak pernah memakai perhiasan. Atau apakah itu inisial dirinya Ratih? Tapi kenapa ia tidak menerima kalung itu? Jantung Ratih berdebar tak karuan. Pikirannya kalut. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin itu hadiah kejutan yang belum sempat Ardan berikan. Atau mungkin Ardan membelikan untuk hadiah ulang tahun ibunya. Ya, itu pasti. Ratih mencoba meyakinkan dirinya sendiri, namun keraguan itu tak mau pergi. Ia merasakan sebuah tusukan di hati. Firasat buruk semakin kuat mencengkeram. Keesokan harinya Ratih memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang keraguan. Ia harus tahu kebenarannya. Ratih mencari nomor telepon seorang detektif swasta yang pernah ia dengar dari teman-teman sosialitanya. Awalnya Ratih ragu, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang pasti. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi nomor itu. Setelah menjelaskan situasinya, sang detektif berjanji akan segera memulai penyelidikan. "Saya ingin Anda mencari tahu siapa penghuni properti di alamat ini," ucap Ratih menyebutkan alamat yang ia temukan di laporan pembelian. Detektif itu mencatatnya dengan cepat. "Baik Nyonya. Saya akan segera melaporkan hasilnya." Hari-hari menjelang tasyakuran terasa bagaikan siksaan bagi Ratih. Ia berusaha tampil normal di hadapan Ardan, namun ia merasa seperti seorang aktris yang memainkan peran. Senyumnya terasa hambar, tawanya dipaksakan. Ia terus memantau setiap gerak-gerik Ardan. Ia memperhatikan bagaimana Ardan selalu membawa ponselnya bahkan ke kamar mandi. Bagaimana Ardan selalu terburu-buru mengangkat telepon dan menjauh darinya saat berbicara. Suatu siang saat Ratih sedang makan siang di restoran langganannya, ponselnya berdering. Itu detektif yang ia sewa. "Nyonya Ratih, saya punya informasi penting." Suara detektif itu terdengar serius. Jantung Ratih berdetak lebih cepat. "Ada apa?" tanyanya dengan suara tertahan. "Properti yang Anda tanyakan dihuni oleh seorang wanita bernama Anita. Dia seorang karyawati di perusahaan suami Anda." Dunia Ratih runtuh seketika. Namanya Anita. Seorang karyawati. Sebuah kalung berlian dengan inisial A. Semuanya menjadi jelas. Seperti kepingan puzzle yang tiba-tiba menemukan tempatnya. Ratih merasakan mual hebat. Tangannya gemetar hingga sendok yang ia pegang terjatuh ke lantai. Pelayan restoran menghampirinya dengan khawatir. "Nyonya, Anda baik-baik saja?" Ratih hanya bisa menggelengkan kepala. Air matanya sudah siap tumpah, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ratih meminta detektif itu untuk mengirimkan semua bukti yang ia miliki. Foto-foto, dokumen, apapun yang bisa membuktikan perselingkuhan Ardan. Ia ingin bukti yang kuat. Bukti yang tak terbantahkan. Ia ingin menghancurkan kebohongan Ardan dengan fakta yang brutal. Ia membayar detektif itu dengan jumlah yang fantastis tanpa berpikir 2 kali. Setelah menerima semua bukti, Ratih mengunci diri di kamar. Ia melihat satu persatu foto yang dikirimkan detektif. Foto Ardan dan Anita sedang makan malam di restoran romantis. Foto Ardan memegang tangan Anita di sebuah taman. Foto Ardan mencium kening Anita di depan properti itu. Dan yang paling menyakitkan, foto Ardan dan Anita sedang berjalan beriringan dengan Anita mengenakan kalung berlian berliontin inisial A. Kalung yang sama dengan bon yang Ratih temukan di dompet Ardan.
Ratih menangis tersedu-sedu. Tangisan yang ia tahan selama berhari-hari akhirnya pecah. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai dengan segenap jiwa, pria yang selalu ia banggakan, pria yang berjanji akan menjaganya selamanya telah mengkhianatinya dengan cara yang begitu keji. Ia merasa bodoh. Bagaimana bisa ia tidak menyadari semua ini? Bagaimana bisa ia begitu buta? Ia mengingat kembali semua ucapan manis Ardan. Semua janji-janji setia. Semua impian masa depan yang mereka bangun bersama. Semuanya terasa kosong dan palsu. Air matanya membasahi pipi. Perutnya terasa kram. Ia memegangi perutnya. Maafkan Mama nak. Maafkan Mama karena memilih pria yang salah. Bisiknya lirih pada calon bayinya. Ratih menghabiskan sisa hari itu dalam kesedihan yang mendalam. Ia tidak makan, tidak minum, dan tidak berbicara dengan siapapun. Ia hanya ingin tenggelam dalam kesedihan. Namun di tengah keputusasaan itu sebuah tekad baja mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan Ardan lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan Ardan dan wanita itu bahagia di atas penderitaannya. Kemarahan mulai mengambil alih kesedihan Ratih. Ia membayangkan wajah Ardan yang tampak polos setiap kali berbohong. Membayangkan senyum licik Anita yang berhasil merampas kebahagiaannya. Ratih mengepalkan tangannya. Ia harus bangkit. Ia harus kuat. Ia harus membalaskan dendamnya. Malam itu Ardan pulang dengan wajah lelah namun bahagia. Sayang, aku baru saja memastikan semuanya di lokasi. Semuanya sempurna. Tasyakuran besok pasti akan berjalan lancar. Ucap Ardan sambil mencoba memeluk Ratih. Ratih menepis tangannya. Ardan terkejut. Ada apa Ratih? Tanyanya. Ratih menatap Ardan dengan mata merah dan bawaan air mata. Senyum Ardan perlahan memudar. Ia bisa merasakan aura kemarahan yang terpancar dari Ratih. Ratih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Ardan dengan tatapan penuh kebencian. Ardan kebingungan. Ada apa? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Ardan mencoba meraih tangan Ratih lagi namun Ratih menghindar. Ia tidak ingin lagi disentuh oleh tangan kotor itu. Tangan yang sudah menyentuh wanita lain. Ratih berjalan perlahan menuju meja riasnya. Ia membuka laci dan mengambil amplop berisi foto-foto dan bon perhiasan yang dikirim detektif. Dengan tangan gemetar ia melemparkan amplop itu ke hadapan Ardan. Foto-foto berhamburan di lantai. Ardan terbelalak melihatnya. Wajahnya langsung pucat pasi. Semua darah seolah mengering dari tubuhnya. Ia menatap foto-foto itu satu persatu. Foto dirinya dan Anita. Bon kalung berlian. Properti atas namanya. Ardan mendongak menatap Ratih. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Ratih, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ucap Ardan terbata-bata. Ratih tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat pahit. Tidak seperti yang aku pikirkan? Lalu apa Ardan? Apa yang harus aku pikirkan melihat semua bukti ini? Kamu kira aku bodoh? Kamu kira aku tidak punya mata? Air mata Ratih kembali tumpah namun kali ini bukan air mata kesedihan melainkan air mata kemarahan. Kamu sudah menghancurkan semuanya Ardan. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan dan cintaku. Kamu bajingan. Ratih berteriak histeris. Ardan mencoba mendekat namun Ratih mundur. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Ardan mencoba menjelaskan namun Ratih tidak memberinya kesempatan. Hatinya sudah terlanjur sakit. Kepercayaannya sudah hancur lebur. Ia tidak ingin mendengar satupun kebohongan lagi dari mulut Ardan. Di tengah kekacauan itu Ratih bersumpah dalam hati. Ia akan membalas semua perbuatan Ardan. Ia akan membuat Ardan merasakan sakit yang jauh lebih besar dari yang ia rasakan saat ini. Tasyakuran besok bukan lagi perayaan kebahagiaan. Ini akan menjadi awal dari pembalasan dendamnya. Malam itu rumah megah yang dulunya selalu dipenuhi tawa dan kehangatan kini terasa seperti kuburan. Ardan berulang kali mencoba mendekati Ratih memohon penjelasan dan meminta maaf. Namun Ratih hanya menatapnya dengan tatapan kosong penuh kekecewaan yang mendalam. Kata-kata Ardan terdengar seperti dengungan hampa di telinganya. Hatinya terlanjur beku.
Ia sudah tidak punya air mata lagi untuk dikeluarkan. Yang ada hanyalah rasa sakit yang begitu hebat menggerogoti setiap sendi tubuhnya. Pagi menjelang. Matahari menyusup lewat celah tirai membangunkan Ratih dari tidur singkatnya yang gelisah. Ia bangkit dari ranjang dengan langkah gontai. Perutnya terasa sedikit kencang namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mendominasi. Ia melihat Ardan tertidur pulas di sofa ruang kerja. Ratih menatap suaminya yang terlihat begitu damai itu dengan campuran jijik dan kebencian. Bagaimana bisa pria ini tidur nyenyak setelah semua kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan? Ratih berjalan ke dapur membuat secangkir teh herbal untuk menenangkan diri. Tangannya masih sedikit gemetar saat menuangkan air panas ke dalam cangkir. Ia membuka ponselnya dan membaca ulang pesan dari detektif. Semua foto dan laporan yang menjadi bukti nyata kehancuran rumah tangganya. Ia melihat foto Anita. Wanita itu tidak secantik dirinya. Hanya biasa saja. Lalu mengapa Ardan memilih wanita seperti itu? Apakah karena Anita lebih mudah dikendalikan? Atau karena ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan dari Ardan tanpa banyak syarat? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benak Ratih tanpa menemukan jawaban. Ratih memejamkan mata mencoba menenangkan badai dalam dadanya. Ia tidak boleh lemah. Ia tidak boleh hancur. Ia harus kuat demi dirinya dan demi calon anaknya. Rasa marah mulai merayap menggantikan kesedihan. Kemarahan itu memberinya kekuatan. Kekuatan untuk melawan. Kekuatan untuk membalas. Ia membuka laptopnya. Memulai penyelidikan rahasia yang lebih mendalam. Ratih adalah wanita cerdas. Ia tahu cara mencari informasi. Ia mulai mencari tahu tentang Anita. Riwayat pekerjaan keluarganya bahkan akun media sosialnya. Tidak butuh waktu lama Ratih menemukan banyak hal. Anita adalah seorang wanita muda yang baru bekerja sekitar 2 tahun di perusahaan Ardan. Latar belakang keluarganya sederhana dan ia dikenal sebagai pribadi yang ambisius. Di media sosialnya Anita kerap memamerkan barang-barang mewah seperti tas bermerek dan jam tangan mahal yang Ratih yakin itu adalah pemberian Ardan. Hati Ratih semakin terbakar melihat semua itu. Betapa piciknya wanita ini. Kemudian Ratih fokus pada properti yang dibeli Ardan untuk Anita. Ia mencari tahu lebih detail tentang perumahan elit itu. Harga properti di sana sangat fantastis. Ardan benar-benar royal pada selingkuhannya. Ratih mengingat kembali saat mereka berjuang bersama dari nol. Saat Ardan sering mengeluh tentang modal yang terbatas. Kini ia menghamburkan uang untuk wanita lain. Ratih merasa dadanya sesak. Semua kenangan pahit kembali menyeruak. Saat Ardan sakit dan Ratih merawatnya siang malam. Saat perusahaan Ardan nyaris bangkrut dan Ratih ikut membantu mencari investor. Ia bahkan pernah menjual perhiasan warisan ibunya demi membantu Ardan. Semua pengorbanan itu kini terasa sia-sia. Dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Ia juga mencari tahu tentang riwayat pembelian kalung berlian yang ditemukan di dompet Ardan. Ratih menghubungi toko perhiasan yang tertera di Bonn dan berpura-pura ingin membeli kalung yang sama. Ia bertanya tentang tanggal pembelian dan inisial yang terukir. Penjaga toko mengonfirmasi bahwa kalung itu dibeli 2 hari yang lalu dengan inisial A. Ratih sudah tahu jawabannya namun mendengar langsung dari sumbernya tetap saja terasa menyakitkan. Kebenaran itu sungguh menyakitkan namun Ratih tahu ia harus menghadapinya. Ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Ardan telah mengkhianatinya. Dan pengkhianatan ini harus dibayar mahal. Tekadnya semakin bulat. Ia akan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi miliknya. Tidak ada ampun. Di tengah kesibukannya mengatur detail acara tasyakuran Ratih terus memikirkan rencananya. Ia akan menghadiri acara itu. Bukan sebagai istri yang berbahagia namun sebagai wanita yang akan melancarkan pembalasan dendamnya. Ia akan memakai gaun tercantiknya tersenyum paling manis dan kemudian menjatuhkan Ardan di hadapan semua orang. Siang harinya Ardan mencoba berbicara dengan Ratih lagi. Ia menghampiri Ratih yang sedang duduk di tepi kolam renang dengan wajah sembab. Ratih, kumohon beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Pinta Ardan dengan suara bergetar. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku salah Ratih. Ratih mengangkat kepalanya menatap Ardan dengan mata dingin. Menjelaskan apa Ardan?
Menjelaskan bagaimana kamu tidur dengan wanita lain di belakangku? Menjelaskan bagaimana kamu membeli rumah untuk pelacur rendahan itu dengan uang hasil keringatku? Suara Ratih bergetar menahan amarah. Ardan terdiam. Ia tidak menyangka Ratih tahu sejauh itu. Ratih, aku. Ardan berusaha meraih tangan Ratih namun Ratih menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Ini bukan sepenuhnya seperti yang kamu bayangkan Ratih. Ardan mencoba membela diri. Aku tidak bermaksud. Anita hanya teman. Aku kasihan padanya. Ratih tertawa sinis. Kasihan? Kamu bilang kasihan? Kamu membelikannya rumah mewah kalung berlian dan menghabiskan uangmu untuk bersenang-senang dengan wanita lain lalu kamu bilang kasihan? Omong kosong Ardan. Kamu sudah meremehkanku terlalu jauh. Air mata kembali menggenang di mata Ratih namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak ingin Ardan melihatnya lemah. Aku sudah tahu semuanya Ardan. Tentang Anita. Tentang properti itu. Tentang kalung yang kamu berikan padanya. Jangan berani-berani membohongiku lagi. Wajah Ardan semakin pucat. Ia tidak bisa berkata-kata. Semua kebohongannya telah terbongkar. Ia terlihat seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri permen. Ratih melihat kepanikan di mata Ardan dan itu memberinya sedikit kepuasan. Aku tidak tahu kamu bisa sekeji ini Ardan. Ucap Ratih dengan suara pelan namun menusuk. Aku kira kamu adalah pria terbaik di dunia. Tapi ternyata kamu hanyalah bajingan pengecut yang tidak tahu diri. Ardan tertunduk. Ia tidak berani menatap mata Ratih. Rasa bersalah dan penyesalan mulai merayap dalam dirinya. Namun sudah terlambat. Hati Ratih sudah terlalu hancur untuk diperbaiki. Aku akan hadir di tasyakuran besok Ardan, kata Ratih dengan nada dingin. Tapi bukan untuk merayakan kesuksesanmu. Aku akan datang untuk menyaksikan kehancuranmu. Ardan mendongak menatap Ratih. Ada rasa takut yang jelas terlihat di matanya. Ratih, apa maksudmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Ratih hanya tersenyum sinis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Senyum penuh ancaman. Ia tidak menjawab. Ia ingin Ardan menebak-nebak. Biarkan pria itu merasakan sedikit kecemasan sebelum semua rencananya dieksekusi. Ratih bangkit dari kursinya meninggalkan Ardan sendirian di tepi kolam renang. Ardan menatap punggung Ratih yang semakin menjauh. Ia tahu Ratih tidak main-main. Ada sesuatu yang mengerikan akan terjadi besok. Tapi ia tidak tahu apa itu. Pikirannya kalut. Ia mencoba memikirkan cara untuk memperbaiki semua ini namun ia tahu sudah tidak ada jalan kembali. Udara malam di Jakarta terasa hangat menyelimuti area kantor baru Ardan yang kini bermandikan cahaya. Ratusan lampu sorot memancarkan sinarnya ke segala arah menerangi panggung megah yang berdiri kokoh di tengah pelataran. Karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi di sepanjang pintu masuk berbaur dengan aroma melati dan sedap malam yang semerbak. Para tamu undangan mulai berdatangan. Pria-pria mengenakan jas mahal, wanita-wanita berbalut gaun gemerlap. Mereka semua adalah kolega bisnis, teman-teman lama dan keluarga yang datang untuk menyaksikan kesuksesan Ardan Pratama. Di salah satu sudut area acara Ratih berdiri tegak dalam balutan gaun merah menyala. Gaun itu memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna menonjolkan perutnya yang membuncit. Rambutnya disanggul rapi dengan beberapa helai anak rambut membingkai wajahnya yang dipoles riasan minimalis. Ia terlihat sangat cantik dan elegan namun ada kilatan dingin di matanya. Kilatan yang tak seorang pun sadari kecuali dirinya sendiri. Ia memegang segelas jus jeruk dingin berusaha menenangkan degup jantungnya yang bergemuruh. Ini adalah malam penentuan. Malam di mana ia akan melancarkan pukulan telak. Tak lama kemudian Ardan naik ke atas panggung. Ia mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya. Senyumnya lebar memancarkan kebanggaan dan kebahagiaan. Mikrofon diserahkan padanya dan Ardan mulai berpidato. Suaranya terdengar lantang dan percaya diri. Ia berbicara tentang perjalanan panjangnya membangun perusahaan dari nol, tentang kerja keras dan dedikasi yang tak pernah padam. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, terutama Ratih, istrinya. Saya tidak akan bisa mencapai semua ini tanpa dukungan penuh dari istri tercinta saya Ratih.
kata Ardan sambil menatap Ratih yang berdiri di antara kerumunan. Ratih tersenyum paksa. Rasanya ia ingin muntah mendengar kemunafikan Ardan. Pria ini memujinya di depan publik sementara di belakangnya ia tega mengkhianati dan menghancurkan hatinya. Tepuk tangan meriah membahana. Beberapa tamu menoleh ke arah Ratih mengangguk dan tersenyum kepadanya. Ratih membalas senyuman itu dengan kaku. Di balik senyumnya ia merasakan sakit yang tak terkira. Setiap pujian Ardan terasa seperti tusukan pisau. Setiap tatapan bangga dari para tamu terasa seperti ejekan. Ratih melihat Anita. Wanita itu berdiri tak jauh dari panggung mengenakan gaun biru muda yang sederhana namun elegan. Ia menatap Ardan dengan tatapan memuja. Di lehernya kalung berlian berinisial A, berkilauan terkena cahaya lampu. Ratih mengepalkan tangannya. Amarahnya memuncak. Ia tahu ini saatnya. Setelah Ardan selesai berpidato ia turun dari panggung dan menghampiri Ratih. "Sayang bagaimana penampilanku?" bisik Ardan dengan bangga. Ratih hanya tersenyum tipis. "Sempurna Ardan. Sangat sempurna." Beberapa kolega menghampiri mereka memberi selamat kepada Ardan dan memuji keberhasilan kantor barunya. Ardan memeluk Ratih di depan semua orang berpura-pura menjadi suami yang penuh cinta. Ratih menahan napas. Ia merasa jijik dengan sentuhan Ardan namun, ia harus mempertahankan penyamarannya. Ketika kerumunan mulai sedikit mereda dan Ardan sibuk berbincang dengan salah satu investor penting, Ratih menyelinap pergi. Ia berjalan menuju panggung yang kini kosong. Tangannya menggenggam erat sebuah USB kecil. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Ratih naik ke atas panggung. Beberapa petugas event organizer melihatnya dengan bingung. "Maaf Nyonya, acara sudah selesai," kata salah satu dari mereka. Ratih mengabaikannya. Ia berjalan menuju meja kontrol audiovisual. Ia tahu di mana harus menghubungkan USB itu. Ardan yang melihat Ratih naik ke panggung terkejut. Ia berusaha menghampiri Ratih namun sudah terlambat. Ratih sudah menghubungkan USB itu ke proyektor utama. Layar lebar yang semula menampilkan logo perusahaan Ardan kini berubah. Gambar pertama muncul. Sebuah foto. Foto Ardan dan Anita sedang berciuman mesra di depan sebuah rumah mewah. Gemuruh percakapan di antara para tamu langsung mereda. Suara-suara bisikan mulai terdengar. Ratih melihat wajah Ardan yang berubah pucat pasi. Matanya melotot menatap layar. Gambar berikutnya muncul. Foto bon pembelian kalung berlian dengan inisial A. Kemudian foto Anita mengenakan kalung itu di lehernya. Dan terakhir foto laporan pembelian properti atas nama Ardan namun dialamatkan ke perumahan elit yang berbeda dengan lokasi kantor ini. Seluruh area acara menjadi hening. Tidak ada suara selain detak jantung Ratih yang bergemuruh di telinganya. Semua mata tertuju pada layar dan kemudian pada Ardan. Wajah Ardan kini benar-benar putih pasi seperti mayat. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja melihat hantu. Ratih meraih mikrofon. Suaranya bergetar namun penuh kekuatan. "Selamat malam Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat," ucap Ratih. "Malam ini kita berkumpul di sini untuk merayakan kesuksesan Ardan Pratama suami saya. Ia telah membangun kantor megah ini sebuah simbol kerja keras dan dedikasinya." Ratih menghela napas. Matanya menatap lurus ke arah Ardan. Namun ada satu hal yang lupa ia sampaikan dalam pidatonya. Ratih berhenti sejenak memberikan efek dramatis. Ia lupa menceritakan tentang kantor lain yang juga ia bangun. Kantor di mana ia berinvestasi pada wanita lain. Kantor yang bernama Anita. Gemuruh suara kembali terdengar. Bisikan-bisikan riuh memenuhi ruangan. Beberapa tamu terlihat kaget tak percaya. Ada juga yang menatap Ardan dengan tatapan jijik. "Pria terhormat yang berdiri di hadapan Anda semua ini telah mengkhianati saya, istri sahnya. Ia telah membangunkan rumah mewah untuk selingkuhannya dan menghamburkan uangnya untuk wanita rendahan itu." Ratih melanjutkan, suaranya meninggi. Air mata mulai mengalir di pipinya namun Ratih tidak peduli. Ini bukan air mata kesedihan melainkan air mata kemarahan yang membakar. Ini bukan fitnah. Ini adalah bukti nyata. Ratih menunjuk layar di belakangnya.
Bukti pengkhianatan yang keji dari seorang suami yang saya cintai dengan segenap jiwa. Ardan mencoba naik ke panggung. Ratih, hentikan ini. Jangan mempermalukan dirimu sendiri, teriak Ardan. Namun Ratih mengabaikannya. Ia terus berbicara. Saya sudah tahu semuanya, Ardan. Saya tahu tentang Anita. Saya tahu tentang kalung berlian itu. Saya tahu tentang rumah mewah yang kamu belikan untuknya. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pikir saya tidak akan tahu? Suasana semakin tegang. Para tamu terdiam menyaksikan drama yang tak terduga ini. Beberapa wanita terlihat menggelengkan kepala kasihan melihat Ratih. Sementara yang lain menatap Ardan dengan tatapan menghakimi. Ratih menatap Anita yang berdiri mematung di kerumunan. Wajahnya pucat pasi, ia terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Dan untukmu, Anita. Ratih menunjuk Anita dengan jari telunjuknya. Nikmati saja kemewahan itu selagi bisa. Karena setelah ini tidak akan ada lagi yang tersisa untukmu. Ardan berhasil mencapai panggung. Ia mencoba merebut mikrofon dari tangan Ratih, namun Ratih menghindar. Kamu telah menghancurkan hidupku, Ardan. Dan aku bersumpah aku akan menghancurkan hidupmu juga. Aku akan membuatmu menyesali semua perbuatanmu. Ratih melemparkan mikrofon itu ke lantai. Suara benturannya bergema di seluruh ruangan. Ia melangkah turun dari panggung dengan langkah mantap melewati kerumunan tamu yang terdiam. Matanya menatap lurus ke depan penuh tekad dan amarah. Ardan berdiri terpaku di atas panggung. Ia menatap Ratih yang perlahan menghilang dari pandangannya. Ia melihat wajah-wajah para tamu yang kini dipenuhi rasa jijik dan cemooh. Ia mendengar bisikan-bisikan yang menghancurkan reputasinya. Malam yang seharusnya menjadi puncak kesuksesannya kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Kegagalan yang memalukan. Ardan Pratama kini hancur di hadapan semua orang. Reputasinya tercoreng. Nama baiknya runtuh. Semua yang ia bangun dengan susah payah kini luluh lantak hanya dalam beberapa menit. Ratih berhasil. Ia berhasil melancarkan pukulan telak. Dan ini baru permulaan. Badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pesta tasyakuran yang seharusnya meriah kini telah bubar. Tamu-tamu berhamburan pulang dengan bisik-bisik dan tatapan kasihan untuk Ratih serta cemooh untuk Ardan. Ardan masih berdiri terpaku di atas panggung di tengah puing-puing kemegahan yang hancur. Wajahnya merah padam antara malu dan marah. Ia menatap layar proyektor yang kini hanya menampilkan layar kosong, namun bayangan foto-foto pengkhianatan itu masih berputar di benaknya. Nama baiknya hancur. Reputasinya tercoreng. Semuanya luluh lantak hanya dalam beberapa menit. Ratih sendiri sudah kembali ke rumah mereka. Ia duduk di sofa ruang keluarga menatap kosong ke depan. Gaun merah menyalanya masih melekat di tubuhnya, namun kini terasa berat dan dingin. Air matanya sudah kering digantikan oleh kekosongan yang menyesakkan. Ini adalah awal. Awal dari kehancuran Ardan yang sudah ia rencanakan. Tak lama kemudian Ardan pulang. Ia masuk dengan langkah gontai, wajahnya kusut dan matanya merah. Ia melihat Ratih duduk di sofa. Ratih, apa yang kamu lakukan? Suara Ardan serak. Kamu sudah menghancurkan aku. Ratih menoleh menatap Ardan dengan tatapan dingin. Aku menghancurkanmu? Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, Ardan. Kamu yang menghancurkan kepercayaan dan cintaku. Suaranya datar tanpa emosi. Ardan duduk di lantai di depan Ratih menatapnya dengan putus asa. Aku tahu aku salah, Ratih. Aku mohon maafkan aku. Aku bersumpah aku akan berubah. Aku akan meninggalkan Anita. Aku akan melakukan apapun agar kamu mau memaafkanku. Ratih tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat pahit. Terlambat, Ardan. Sudah terlambat. Kepercayaan itu seperti cermin. Sekali pecah tidak akan pernah bisa utuh lagi. Dan hati ini, Ratih menunjuk dadanya, sudah terlalu sakit untuk diperbaiki. Tapi kita akan punya anak, Ratih. Ardan berseru putus asa. Pikirkan anak kita. Kita harus menjaga keluarga ini tetap utuh. Mendengar kata-kata itu amarah Ratih kembali membuncah. Anak? Kamu masih berani menyebut anak? Apa kamu tidak memikirkan dia saat kamu tidur dengan wanita lain?
Apa kamu tidak memikirkan dia saat kamu menghamburkan uang untuk pelacur rendahan itu? Ratih bangkit berdiri menatap Ardan dengan kebencian yang mendalam. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dengan ayah seperti kamu. Ayah yang pengkhianat dan bajingan. Ardan menunduk. Ia tidak bisa membantah. Semua argumennya terasa tak berarti di hadapan kemarahan Ratih. Rumah itu dipenuhi keheningan yang mencekam. Keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Ardan dalam penyesalan dan ketakutan akan masa depannya. Ratih dalam tekadnya yang bulat untuk membalas dendam. Pagi harinya Ratih menghubungi pengacara kepercayaannya, sebuah firma hukum terkemuka yang spesialis menangani kasus perceraian dan pembagian harta. Ia menjelaskan seluruh situasinya dengan rinci dan menyerahkan semua bukti yang ia kumpulkan. Saya ingin mengambil semua aset yang bisa saya ambil, kata Ratih tegas. Saya ingin memastikan dia tidak punya apa-apa lagi. Pengacara Ratih bernama Busonya adalah wanita paruh baya yang cerdas dan berpengalaman. Ia mendengarkan cerita Ratih dengan seksama. Nyonya Ratih, dengan bukti yang Anda miliki kasus ini akan sangat kuat. Kita bisa menuntut pembagian harta Gonogini secara adil dan bahkan menuntut ganti rugi atas kerugian imaterial yang Anda alami. Ratih mengangguk. Saya tidak peduli dengan ganti rugi Busonya. Saya hanya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin dia merasakan kemiskinan dan kehancuran. Busonya menatap Ratih dengan kagum. Ia tahu Ratih adalah wanita yang kuat dan berani. Baik Nyonya Ratih. Kita akan segera memulai prosesnya. Saya akan menyusun gugatan dan mengajukannya ke pengadilan. Sementara itu Ardan mencoba memperbaiki hubungannya dengan Ratih. Ia terus mengirimkan pesan memohon maaf dan mencoba menghubungi Ratih. Namun Ratih tidak pernah membalas pesan-pesannya atau mengangkat teleponnya. Ia memblokir semua nomor Ardan dan hanya berkomunikasi melalui asisten pribadinya jika ada hal-hal penting terkait pekerjaan. Ardan merasakan ada yang aneh. Sejak insiden di tasyakuran, beberapa klien pentingnya tiba-tiba membatalkan proyek. Beberapa investor menarik dana mereka. Ia mencoba menghubungi mereka namun teleponnya tidak diangkat. Emailnya tidak dibalas. Reputasinya yang dulu bersih kini tercoreng. Berita tentang insiden di tasyakuran menyebar cepat di kalangan pebisnis Jakarta. Ardan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang sedang menghancurkannya secara perlahan. Ia tidak tahu bahwa tangan itu adalah tangan Ratih. Tangan yang selama ini ia pegang erat dan ia anggap lemah. Ratih dengan bantuan Busonya dan timnya mulai menyusun strategi. Mereka menelusuri setiap aset Ardan. Tidak hanya yang atas nama Ardan namun juga yang disembunyikan atas nama kerabat atau perusahaan lain. Ratih memiliki akses penuh ke sistem keuangan Ardan dan ia tahu setiap detail tentang kekayaannya. Ia tahu Ardan memiliki beberapa properti di luar negeri, saham di berbagai perusahaan dan juga rekening bank di luar negeri. Kita tidak akan hanya menuntut pembagian harta Gonogini Nyonya Ratih, kata Busonya. Kita akan menuntut semua yang dia miliki. Kita akan buktikan bahwa dia mendapatkan semua kekayaannya dengan cara kotor dan memanfaatkan Anda. Ratih mengangguk. Ia tidak peduli jika itu berarti harus menghabiskan waktu bertahun-tahun di pengadilan. Ia akan melakukan apapun untuk melihat Ardan hancur. Ardan mulai menyadari betapa parahnya situasi ini ketika rekening-rekening banknya tiba-tiba dibekukan. Ia tidak bisa mengakses dananya. Kartu kreditnya ditolak. Ia mencoba menghubungi bank namun mereka tidak memberikan penjelasan detail. Mereka hanya mengatakan ada masalah hukum yang sedang berlangsung. Panik mulai melanda Ardan. Ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ia menghubungi pengacaranya sendiri namun pengacaranya pun tidak bisa berbuat banyak. Ada gugatan besar dari Nyonya Ratih, Pak Ardan. Dia menuntut semua aset Anda dan juga meminta pembatalan perjanjian pranikah Anda. Ardan terkejut. Perjanjian pranikah? Ia ingat Ratih menolak untuk menandatangani perjanjian pranikah saat mereka menikah. Ratih mengatakan ia percaya penuh pada Ardan dan tidak membutuhkan perjanjian apapun. Ardan merasa tersentuh saat itu. Tapi kini Ratih justru menuntut pembatalan perjanjian itu. Ini berarti Ratih ingin mengambil alih seluruh harta Gonogini mereka yang mayoritas memang atas nama Ardan. Bagaimana bisa?
Ratih kan tidak punya apa-apa sebelum menikah denganku, seru Ardan panik. Pengacaranya menghela napas. Nyonya Ratih memiliki bukti kuat Pak Ardan. Dia bisa membuktikan bahwa banyak aset yang Anda miliki saat ini didapatkan berkat dukungan finansial dan juga ide-ide bisnisnya. Dia bahkan memiliki bukti Anda menggunakan uangnya untuk membeli beberapa properti dan saham awal. Ardan terdiam. Ia ingat dulu Ratih pernah memberikan semua tabungannya dan bahkan menjual perhiasan ibunya untuk membantu modal bisnisnya yang sedang terpuruk. Ia juga ingat bagaimana ide-ide Ratih yang brilian telah menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran. Ardan selalu menganggap itu adalah hal kecil dan tidak pernah benar-benar memperhitungkannya. Kini semua itu menjadi bumerang baginya. Di tengah kepanikan Ardan, ia mencoba menghubungi Anita. Ia membutuhkan dukungan dan pengertian dari wanita itu. Namun nomor Anita tidak aktif. Ardan mencoba menghubungi teman-teman dan kerabatnya namun tidak ada yang bisa membantunya. Semua orang seolah menjauhinya. Ratih di sisi lain terlihat semakin tenang. Ia sering pergi ke gym melakukan yoga dan berkonsultasi dengan dokter kandungannya. Ia memastikan dirinya dan calon bayinya tetap sehat. Ia fokus pada diri sendiri dan tidak lagi membuang-buang energi untuk memikirkan Ardan. Ia tahu Ardan sedang menderita dan itu sudah cukup memberinya kepuasan. Perang dingin telah dimulai. Ratih melancarkan serangannya secara sistematis dan tanpa ampun. Ardan yang dulu gagah perkasa kini mulai goyah. Ia tidak menyangka Ratih akan seberani ini. Ia tidak menyangka Ratih akan memiliki kekuatan sebesar ini. Ia meremehkan istrinya. Dan kini ia harus membayar harga yang mahal atas kesalahannya. Hari-hari berikutnya diisi dengan panggilan telepon dari pengacara Ratih yang terus mendesak Ardan untuk menyerahkan aset-asetnya. Ardan merasa terpojok. Ia tidak punya pilihan lain selain melawan. Namun ia tahu pertempuran ini akan sangat sulit. Ratih sudah selangkah di depannya. Dan Ratih tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Yaitu kehancuran total Ardan. Ketenangan Ratih berbanding terbalik dengan kekacauan yang melanda Ardan. Setiap hari, Ratih menerima laporan kemajuan dari busonya. Gugatan hukum telah resmi diajukan, dan berita itu dengan cepat menyebar di kalangan pebisnis. Reputasi Ardan yang dulu gemilang kini tercoreng hitam, bagaikan kain putih yang terkena noda tinta permanen. Teleponnya tak henti-hentinya berdering dari klien yang membatalkan kontrak, dari bank yang membekukan aset, dan dari investor yang menarik semua dana mereka. Ardan merasa seperti tikus yang terpojok. Ratih menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor busonya, meninjau setiap dokumen dan laporan keuangan Ardan. Ia tak ingin melewatkan satu pun detail. Dengan bantuan tim pengacara yang cekatan, Ratih menelusuri setiap jejak uang Ardan. Ia tahu kemana saja uang itu mengalir, aset apa saja yang dibeli, dan rekening mana saja yang digunakan untuk menyembunyikan kekayaannya. Kita akan mengambil alih semua ini, Nyonya Ratih. Setiap sen yang seharusnya menjadi hak Anda, kata busonya penuh keyakinan. Salah satu aset pertama yang mereka targetkan adalah saham Ardan di berbagai perusahaan besar. Ratih memiliki bukti kuat bahwa sebagian besar modal awal untuk pembelian saham-saham itu berasal dari dana pribadinya, termasuk tabungan dan hasil penjualan perhiasan warisan ibunya. Dengan bukti-bukti yang kuat, pengadilan membekukan saham-saham tersebut, dan tak lama kemudian, kepemilikannya dialihkan ke nama Ratih. Ardan, yang selama ini merasa di atas angin, mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Kemudian, giliran properti-properti mewah Ardan yang menjadi sasaran. Rumah pribadi mereka, beberapa apartemen di pusat kota, hingga villa di puncak yang sering mereka kunjungi. Semua didaftarkan atas nama Ardan, namun Ratih berhasil membuktikan bahwa ia telah berkontribusi besar dalam pembelian dan pengelolaannya. Proses hukum berjalan cepat karena bukti yang disajikan Ratih sangat kuat. Satu persatu, sertifikat properti beralih nama ke Ratih. Rumah mewah yang dibelikan Ardan untuk Anita pun tidak luput dari incaran Ratih. Anita yang sebelumnya tampak angkuh dan bahagia, kini mulai gelisah. Ia sering menghubungi Ardan, menuntut penjelasan dan menanyakan status rumah yang ia tempati. Ardan, yang sudah tak berdaya, hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Namun,
Ia tak bisa berbuat apa-apa. Pengacara Ratih telah mengambil alih semua akses, dan surat peringatan pengosongan rumah sudah dilayangkan. Anita mulai merasakan kekejaman Ratih secara langsung. Suatu pagi, Ratih menerima kabar bahwa properti mewah yang ditinggali Anita telah resmi disita. Hati Ratih merasakan kepuasan yang mendalam. Ia membayangkan wajah terkejut Anita saat harus meninggalkan rumah impiannya itu. Ini adalah permulaan. Ratih ingin Anita merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Persis seperti yang Ratih rasakan saat hatinya hancur. Ardan mencoba melawan. Ia menyewa pengacara terbaik dan berusaha mencari celah hukum. Namun, ia selalu kalah langkah dari Ratih. Ratih, dengan bantuan busonya, selalu selangkah lebih maju. Mereka telah mengantisipasi setiap langkah Ardan, setiap kebohongan yang mungkin akan ia lontarkan. Semua bukti yang Ratih kumpulkan sangat detail dan tak terbantahkan. Perusahaan properti Ardan yang dulunya megah, kini limbung. Proyek-proyek besar dihentikan. Karyawan mulai mengundurkan diri karena gaji tak terbayarkan, dan reputasi perusahaan hancur. Dulu, Ardan selalu menjadi pusat perhatian. Kini ia dihindari oleh semua orang. Teleponnya tidak lagi berdering dengan tawaran proyek, melainkan dengan tagihan dan ancaman dari para kreditur. Ratih tidak merasa kasihan sedikit pun. Ia melihat setiap penderitaan Ardan sebagai balasan yang setimpal atas pengkhianatannya. Setiap aset yang kembali ke tangannya terasa seperti kemenangan kecil dalam pertempuran besar ini. Ia menghabiskan waktu di villa pribadi mereka yang kini sepenuhnya menjadi miliknya, merencanakan masa depan yang cerah bersama calon bayinya. Ia tidak lagi memikirkan Ardan. Pria itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang kelam. Suatu sore, Ardan datang ke rumah Ratih. Wajahnya lesu, tubuhnya kurus, dan matanya cekung. Ia tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia mencoba menemui Ratih, namun asisten rumah tangga menolak permintaannya. Nyonya Ratih tidak ingin bertemu dengan Anda, Tuan Ardan. Beliau sedang beristirahat. Ardan berdiri di depan pintu, memohon. Ratih, kumohon, beri aku kesempatan. Aku tahu aku salah. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya ingin memohon maaf. Suaranya terdengar putus asa. Ratih mendengar semua itu dari dalam rumah. Ia tersenyum sinis. Katakan padanya, Ardan sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan denganku. Bisik Ratih pada asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga menyampaikan pesan itu pada Ardan. Ardan terdiam. Ia menatap pintu yang tertutup rapat, menyadari bahwa Ratih benar-benar telah menutup semua pintu untuknya. Ia kalah. Benar-benar kalah. Semua asetnya kini berada di tangan Ratih. Kekayaannya, reputasinya, dan bahkan harga dirinya telah direnggut. Ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia berbalik, berjalan pergi dengan langkah gontai. Tidak ada yang tersisa untuknya di rumah itu. Tidak ada yang tersisa untuknya di hidup ini. Ia adalah seorang pria yang dulunya memiliki segalanya. Kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah dimiskinkan oleh wanita yang dulu ia hianati. Ratih melihat kepergian Ardan dari balik jendela. Hatinya tidak bergeming. Tidak ada rasa iba. Hanya kepuasan. Ia telah menarik semua asetnya kembali, menjamin masa depan yang stabil untuk dirinya dan calon bayinya. Ini adalah kemenangan yang manis. Kemenangan atas pengkhianatan, atas kebohongan, dan atas hati yang telah diremukan. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang terlihat lemah bisa bangkit dan menghancurkan siapapun yang mencoba meremehkannya. Ardan melangkah gontai keluar dari gerbang rumah megah yang dulunya adalah miliknya. Hujan mulai turun rintik-rintik seolah turut meratapi nasibnya. Ia berjalan tanpa tujuan, menembus dinginnya malam Jakarta. Setiap langkah terasa berat, menyeret beban kehancuran yang tak terkira. Ponselnya terus bergetar dengan panggilan dari penagih utang dan peringatan dari bank. Namun Ardan tak punya daya untuk menjawabnya. Ia hanya ingin menghilang, lenyap dari semua realita pahit ini. Perusahaan propertinya yang dulu begitu berjaya, kini telah menjadi puing. Proyek-proyek besar yang seharusnya menjadi monumen kesuksesannya, mangkrak di tengah jalan. Kontraktor menuntut pembayaran,
pemasok menghentikan pasokan material, dan para karyawan yang setia kini terpaksa diberhentikan. Ardan tak mampu lagi membayar gaji mereka. Kantor baru yang ia bangun dengan susah payah, yang seharusnya menjadi kebanggaannya, kini hanya berdiri kosong, tanpa jiwa, menunggu disita oleh bank. Berita tentang kebangkrutan Ardan Pratama menyebar bak api di padang rumput kering. Semua orang yang dulu memujanya kini berpaling, menjauhinya seolah ia adalah wabah. Teleponnya tak lagi berdering untuk tawaran proyek besar, melainkan untuk tuntutan dan hinaan. Ardan yang dulu selalu dikelilingi kolega dan teman-teman, kini sendirian, terpuruk dalam kesepian yang mencekik. Dalam keputusasaan, Ardan mencoba menghubungi Anita. Ia membutuhkan dukungan, setidaknya sedikit pengertian dari wanita yang ia cintai. Ia mencoba menelepon berulang kali, mengirimkan pesan, bahkan mendatangi apartemen yang dulu ia belikan untuk Anita. Namun, semuanya sia-sia. Nomor Anita tidak aktif. Apartemen itu kosong. Wanita itu telah pergi, menghilang bersama kemewahan yang dulu Ardan berikan. Akhirnya, Anita menelepon Ardan. Suaranya terdengar dingin, penuh amarah dan kekecewaan. Ardan, apa-apaan ini? Kenapa rekeningku diblokir? Kenapa rumah itu disita? Aku sudah tidak bisa lagi menemuimu. Seru Anita tanpa basa-basi. Ardan mencoba menjelaskan. Anita, kumohon, dengarkan aku. Aku sedang ada masalah besar. Ratih mengambil semua asetku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Terdengar tawa sinis dari seberang telepon. Tidak punya apa-apa? Jadi, kamu mau bilang kamu jatuh miskin sekarang? Kamu tidak bisa lagi memberiku kemewahan yang kamu janjikan. Suara Anita meninggi. Omong kosong. Aku tidak mau hidup susah. Ardan, aku meninggalkanmu. Kita selesai. Ardan terhenyak. Ia tidak menyangka Anita akan sekejam ini. Anita, kumohon jangan begini. Aku mencintaimu. Cinta? Cinta apa yang kamu bicarakan? Ardan? Kamu hanya sampah sekarang. Kamu mau kondo. Anita memaki dengan kejam. Jangan pernah lagi menghubungiku. Aku tidak mau ada urusan denganmu. Sambungan telepon terputus. Ardan menjatuhkan ponselnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan hanya Ratih yang meninggalkannya, tapi juga Anita. Wanita yang rela ia hianati Ratih demi dirinya, kini mencampakkannya begitu saja saat ia tidak punya apa-apa. Ia baru menyadari betapa murahnya harga diri wanita itu. Ia telah kehilangan segalanya. Cinta, harta, dan kini harga dirinya. Ardan kini benar-benar terpuruk. Ia tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, tidak punya teman. Ia terpaksa menumpang di rumah seorang kerabat jauh yang kasihan padanya. Dari seorang pengusaha sukses yang hidup bergelimang harta, Ardan kini kembali ke titik nol, bahkan lebih buruk. Ia adalah seorang pria tanpa arah, tanpa masa depan. Setiap malam, ia kesulitan tidur. Bayangan Ratih, bayangan kemarahannya di atas panggung, terus menghantuinya. Ia mengingat kembali semua kebaikan Ratih, semua pengorbanan yang telah dilakukan istrinya. Rasa penyesalan yang mendalam mulai merayap. Ia sadar, ia telah menyia-nyiakan berlian demi sebutir kerikil. Ia telah menghancurkan wanita yang mencintainya tulus demi nafsu sesaat. Tubuhnya semakin kurus. Rambutnya memutih. Wajahnya dipenuhi kerutan. Ardan Pratama, yang dulu dikenal sebagai pengusaha tampan dan dermawan, kini hanyalah bayangan dirinya yang dulu. Ia sering terlihat duduk termenung di sudut warung kopi, menatap kosong ke jalanan ramai, tanpa tahu harus berbuat apa. Dunia seolah berbalik melawannya. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini mencibir. Bahkan beberapa mantan karyawannya yang bertemu dengannya di jalan, hanya melempar pandangan sinis atau berpura-pura tidak melihatnya. Ardan merasakan betapa dinginnya dunia ketika seseorang jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Suatu hari, ia melihat berita di televisi. Ratih Pratama, istrinya, kini menjadi sorotan media. Ia tampil di sebuah acara talk show, berbicara tentang kekuatan wanita dan bagaimana ia bangkit dari keterpurukan.
Wajah Ratih terlihat berseri-seri, memancarkan aura positif dan kekuatan. Perutnya semakin membesar, namun kecantikannya tak memudar. Ratih tampak bahagia. Melihat Ratih yang kini sukses dan bahagia, Ardan merasakan tusukan yang lebih dalam di hatinya. Ia telah kehilangan wanita seperti Ratih, wanita yang tulus mencintainya dan mendukungnya dalam segala situasi. Ia telah menukarnya dengan wanita rendahan yang hanya menginginkan hartanya. Penyesalan itu terasa begitu pahit, membakar seluruh jiwanya. Ardan kini mengerti makna dari kata karma. Semua perbuatan buruknya telah kembali kepadanya. Ia telah merasakan bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya dikhianati, dan bagaimana rasanya menjadi tidak berarti. Ia adalah Ardan Mokondo, seorang pria yang dulunya memiliki segalanya, namun kini telah dimiskinkan kembali oleh tangan wanita yang ia hianati. Ratih menatap refleksi dirinya di kaca besar. Wajahnya berseri, dipenuhi cahaya kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Perutnya yang membesar kini menjadi pusat perhatian, dan setiap tendangan lembut dari dalam adalah pengingat akan keajaiban yang akan segera datang. Ia telah melewati badai terhebat dalam hidupnya, dan kini ia berdiri lebih tegak, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Setelah proses hukum yang panjang dan melelahkan, Ratih berhasil mendapatkan kembali semua aset yang seharusnya menjadi miliknya. Tidak hanya properti dan saham, tetapi juga rekening bank yang sempat disembunyikan Ardan. Kini, Ratih Pratama adalah seorang wanita independen yang tak hanya sukses dalam karir, tetapi juga kaya raya berkat kerja keras dan perjuangannya. Ia telah membeli sebuah rumah baru yang jauh lebih besar dan mewah dari sebelumnya, lengkap dengan taman luas dan kolam renang yang didesain khusus untuk anak-anak. Rumah itu adalah simbol kebebasan dan kebahagiaan barunya. Ratih tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang Ardan. Ia fokus pada kehamilannya dan mempersiapkan diri menjadi seorang ibu tunggal. Ia sering menghabiskan waktu di klinik kandungan, memastikan kesehatan dirinya dan calon bayinya. Setiap kali ia melihat hasil USG, senyumnya tak pernah puntur. Ia tahu, bayi ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya, yang akan memberinya kekuatan untuk melupakan masa lalu yang kelam. Dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekat tak henti-hentinya mengalir. Ibunya, yang dulu sering khawatir dengan kondisi Ratih, kini melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. "Kamu kuat, Nak, sangat kuat," ucap ibunya suatu hari sambil memeluk Ratih erat. Teman-temannya pun selalu ada untuknya, menghibur, memberi semangat, dan menemaninya di setiap langkah. Mereka merayakan setiap kemenangan kecil Ratih, dari setiap aset yang berhasil kembali, hingga setiap perkembangan kehamilannya. Ratih kembali aktif di dunia bisnis. Ia meluncurkan proyek-proyek baru yang ambisius, dan dengan reputasinya yang kini bersih dan kekayaan yang melimpah, ia tak kesulitan mendapatkan investor. Perusahaannya berkembang pesat, dan Ratih diakui sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di Indonesia. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi kisahnya tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan dan menghadapi pengkhianatan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita, membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dan sukses meskipun pernah dihempas badai. Ada kalanya, Ratih teringat Ardan. Bukan karena ia masih mencintainya, melainkan sebagai pengingat akan pelajaran pahit yang ia dapatkan. Ia tahu Ardan kini hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Ia tidak merasa dendam lagi, hanya rasa kasihan yang tipis. Ardan telah mendapatkan karmanya, dan Ratih tidak ingin membuang-buang energinya untuk memikirkan pria itu lagi. Fokusnya kini hanya pada masa depan yang cerah, pada bayi yang akan segera lahir, dan pada kehidupannya yang baru. Ia mengisi hari-harinya dengan hal-hal positif. Ia mulai belajar melukis, mengambil kelas yoga prenatal, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Kehamilannya berjalan lancar, dan ia merasa siap untuk menjadi seorang ibu. Ia telah menyiapkan kamar bayi yang indah, lengkap dengan semua perlengkapan yang dibutuhkan. Ia sering duduk di sana, membayangkan tawa dan tangisan bayi mungilnya yang akan segera memenuhi rumah itu. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ratih melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat.
Tangisan pertama bayinya memenuhi ruang bersalin, membawa air mata kebahagiaan di mata Ratih. Ia memeluk putrinya erat, menciumi keningnya, dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuknya. Ia menamai putrinya Kirana, yang berarti cahaya. Kirana adalah cahaya dalam kegelapan yang pernah Ratih alami. Kelahiran Kirana semakin melengkapi kebahagiaan Ratih. Ia menemukan makna hidup yang lebih dalam. Setiap detik yang ia habiskan bersama putrinya adalah kebahagiaan yang tak terkira. Ia tak lagi merasa kesepian, karena kini ia memiliki Kirana, buah hatinya, cinta sejatinya. Ratih bersyukur atas semua yang telah ia lalui. Badai itu memang menyakitkan, namun ia berhasil melewatinya dan menemukan pelangi di ujungnya. Ia adalah bukti bahwa setelah badai, akan selalu ada pelangi yang indah. Tahun-tahun berlalu, membawa Ratih pada puncak kehidupannya. Kirana, putrinya, tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas, ceria, dan sangat menyayangi ibunya. Tawa Kirana yang renyah memenuhi setiap sudut rumah mewah mereka, mengisi kekosongan yang pernah ada di hati Ratih. Ratih, dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang ia peroleh dari masa lalu, mengabdikan dirinya untuk Kirana dan karirnya. Ia adalah sosok ibu sekaligus pemimpin bisnis yang inspiratif. Perusahaan properti Ratih semakin berkembang pesat. Ia berhasil meluncurkan beberapa proyek ikonik yang mengubah lanskap kota. Namanya kini dikenal luas, bukan lagi sebagai istri dari seorang pengusaha sukses, melainkan sebagai Ratih Pratama, pengusaha wanita mandiri yang tangguh dan visioner. Ia sering diundang ke forum-forum internasional, berbagi pengalamannya tentang kepemimpinan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan hidup. Kisahnya tentang bangkit dari pengkhianatan menjadi inspirasi bagi jutaan wanita di seluruh dunia, membuktikan bahwa seorang wanita bisa menemukan kekuatan dalam kerentanan dan mengubah rasa sakit menjadi motivasi. Ratih tidak pernah lagi mencari tahu kabar Ardan. Pria itu kini hanyalah bayangan masa lalu yang kelam, sebuah pelajaran berharga yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Kabar yang ia dengar sesekali dari orang lain, atau sekilas di media sosial, menunjukkan bahwa Ardan benar-benar terpuruk. Usahanya hancur total, ia tak memiliki apa-apa, dan hidup dalam kemiskinan. Anita, wanita yang pernah menjadi selingkuhan Ardan, juga menghilang tanpa jejak setelah Ardan jatuh miskin.